Pemirsa, sahabat sarang informasi, ada kabar yang sangat menggegerkan dan mengejutkan di malam hari ini. Yang sebelumnya belum pernah diungkap oleh siapapun, kali ini kabar ini diungkap oleh Prof. Mahfud MD mengenai tentang deretan rencana kejahatan-kejahatan Jokowi. Lalu apa saja deretan dan rencana kejahatan yang akan dilakukan oleh Jokowi? Mari kita simak video selengkapnya agar tidak gagal paham. Dan di tengah-tengah video ada hal yang sangat-sangat penting sekali yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu pemerintah nggak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah, itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi tuh pada bulan April tahun 2023 ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU. Lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut, tiba-tiba April gugat perdata. Kan ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya? Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan. Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan nih, udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah, ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga, Oke, enggak jadi presiden, sekarang masuk ke MK. Ya kan, alangkah berikutnya saya MK. Kalau saya enggak dapat, anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah, kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar tuh. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD di podcast ini, yaitu tentang pelanggaran-pelanggaran konstitusi dan pelanggaran-pelanggaran mengenai tentang pencalonan wakil presiden. Tentunya tidak lain tidak bukan, di sini Prof. Mahfud membahas tentang Gibran yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Lalu, apakah Prof. Mahfud MD ini ada unsur dendam karena kalah pilpres? Dan kita semua tahu bahwa Prof. Mahfud MD dulu sangat mendukung Jokowi. Akan tetapi, setelah tidak menjabat sebagai menteri, saat ini kritik pedas kebijakan-kebijakan Jokowi yang dahulu pun dikritik oleh Prof. Mahfud MD. Tentunya hal ini adalah sebuah kritik dan Prof. Mahfud MD berusaha untuk independen dan tidak pernah memihak ke siapapun, asalkan itu demi sebuah kebenaran. Karena sebuah kebenaran memang harus diungkap dan suatu kesalahan sudah layak harus dikritisi. Di semua proses itu Bang Mahfud ada yang menarik. Hukum, penegakan hukum dan badan hukum menjadi instrumen dari kekuasaan. Iya, itulah. Makanya saya katakan ini udah busuk semua, sudah dibusukkan semua. Karena sesudah itu, sudah Gibran enak muncul lagi tiba-tiba di MA kan, yang Kaisang ingin masuk. Dan itu memang untuk Kaisang aja kan. Sesudah itu yang menyatakan mau calon kan hanya Kaisang. Iya kan? Saya siap menghadapi Ridwan Kamil, saya siap menghadapi Anies, saya mau ikut.
Kan gitu dia sesudah ada putusan itu. Kan jelas ini permainan. Nah di sini rakyat udah marah kan. MK lalu meluruskan dengan putusan tanggal 20 tuh ya. Ya 20 ya. Betul. Meluruskan itu enggak benar. Kaisang enggak boleh kira-kira gitu. Menurut konstitusi sudah benar undang-undangnya. Kemudian partai yang dikatakan partai politik peserta pemilu itu punya kursi atau tidak punya kursi sama asal bergabung dalam kesetaraan angka kan gitu. Nah ini yang gila lagi rekayasanya kan begitu putusan itu ada sorenya itu Menkumham kan dipanggil oleh presiden ya pagi putusan jam 10 sore menghadap tahu-tahu besok apa balik ngundang untuk perubahan undang-undang pilkada. Nah tahu nggak Mas Mbak, undang-undang pilkada yang ada itu kan dikatakan yang tanggal 20 Januari 2024, bulan Januari 2024 hanya presiden sudah mengajukan perubahan. Lah itu bohongnya dua. Undang-undang 2 tahun bulan Januari 2024. Kok dimnya soal putusan Nggak mungkin. MK? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Dimnya kok putusan MA dan MK? Belum ada pada saat belum ada. Putusan MK baru 2 hari, putusan MA-nya baru beberapa minggu lalu, ya kan? Lu kok 20 dikeluarkan lagi udah mati. Padahal saya tahu yang 20 tuh begini. Yang 2024 tuh sebuah RUU memang presiden mengajukan DIM RUU yang isinya itu usul mengajukan pilkada dari November ke September, ya itu kan? Ya. Maksudnya apa? Biar pilkada itu tetap di bawah kendali Pak Jokowi kan gitu. Lalu diuji ini, rencana ini diuji oleh anak UI ke MK. Yang diuji pasalnya itu, pasal bulan November itu boleh digeser, nggak boleh. Nggak boleh. MK mengatakan tidak boleh. Nggak boleh. Lalu RUU ini kan masuk kota ada, tiba-tiba dikeluarkan sekarang. Nah. Tentu kita boleh curiga dong. Tuh, jangan sampai dalam waktu pendek itu dengan alasan rakyat kalau ribut terus lalu misalnya mengeluarkan hukum darurat dengan dekret, ya kan? Peralihan pemerintahan ditunda karena rakyat ribut. Itu bisa saja meskipun sangat kecil kemungkinannya. Kecil. Tentunya ini sangat menarik sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Mahfud MD ternyata mengomentari tentang rencana-rencana jahat Jokowi itu kayaknya rencana jahat yang terdahulu mungkin kan seperti itu ya. Kalau menurut saya ini bukan rencana-rencana jahat ya, ini mungkin ya rencana-rencana Jokowi saat itu yang saat ini dibongkar oleh Prof. Mahfud MD. Dan secara terang-terangan Prof. Mahfud MD saat ini membongkar-bongkar tentang apa yang telah dilakukan oleh Jokowi saat itu mengenai tentang saat pencalonan wakil presiden anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Prof. Mahfud di sini berbicara mengenai tentang konstitusi dan di sini ternyata Prof. Mahfud juga mengutarakan tentang pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan oleh Jokowi. Jadi pelanggaran konstitusi ini tentunya mengenai tentang anaknya lagi yaitu Gibran Rakabuming Raka yang saat itu seharusnya belum cukup umur, akan tetapi karena undang-undangnya dirubah oleh Jokowi dan akhirnya lolos menjadi wakil presiden dan terpilih menjadi wakil presiden. Dan tentunya pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini memang sebenarnya hal ini sudah mutlak jadi keputusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat bahwa aturan ini sudah tidak bisa dirubah kecuali digugat lagi. Dan mengenai tentang nantinya disetujui atau tidak dan dikabulkan atau tidak gugatannya nanti putusan hakim lagi, karena memang putusannya sudah ingkrah dan mengikat. Jika ingin menggugurkan seorang Gibran Rakabuming Raka karena dikarenakan katanya melanggar konstitusi, melanggar undang-undang misalnya, ini sudah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Tentunya apakah ada kesalahan-kesalahan hakim di situ saat memutus perkara mengenai tentang Gibran tersebut, mengenai tentang umur di saat merubah undang-undang konstitusi tersebut, maksud saya undang-undang pencalonan wakil presiden mengenai tentang batas umur dan lain-lain. Dan di sini Prof. Mahfud MD sudah menjabarkan semua. Tentunya kita semua bisa mencerna dengan baik dan bisa melihat bagaimana sebenarnya kapasitas Prof. Mahfud MD saat ini. Karena Prof. Mahfud MD saat ini sudah tidak menjabat sebagai menteri dan menjadi rakyat biasa dan bebas sekali untuk membuat sebuah kritikan atau mengeluarkan sebuah kritikan ke siapapun tentunya ya.
Tentunya hal mengenai tentang kekecewaan Prof Mahfud karena saat itu memang Gibran seharusnya belum layak kan seperti itu ya. Dan mungkin mengenai tentang kekecewaan itu sudah lewat dan itu sudah terjadi. Dan tentunya Prof Mahfud saat ini berbicara mengenai tentang bagaimana untuk kedepannya agar masyarakat atau agar negara ini juga berjalan dengan baik mengenai tentang penataan hukumnya, penataan tentang undang-undangnya, dan penataan tentang bagaimana penegak hukum menjalankan undang-undang yang sudah ada, yang tidak harus menabrak undang-undang dan peraturan KUHP. Seharusnya seperti itu. Dan ini adalah ungkapan dari Prof Mahfud MD ini merupakan sebuah pembelajaran buat kita semua, pembelajaran buat masyarakat, pembelajaran juga buat penegak hukum agar nantinya negeri kita ini tidak gaduh dan tidak lagi-lagi ada saling silang pendapat yang akhirnya nantinya akan membuat masyarakat kita ini saling dihadap-hadapkan di antaranya pro dan kontra. Dan tentunya Prof Mahfud MD ini mengeluarkan sebuah unek-uneknya atau mengeluarkan sebuah kritiknya yang paling tepat seperti itu ya, kepada siapapun yang sudah melanggar aturan perundang-undangan. Ini bukan karena Prof Mahfud ini dendam unsurnya atau bukan karena kecewa karena tidak terpilih menjadi wakil presiden, akan tetapi sebagai masyarakat Prof Mahfud berhak dan memang seharusnya sewajarnya menyampaikan aspirasinya atau kritikan. Karena Prof Mahfud juga, jika kita melihat apa yang diucapkan oleh Prof Mahfud, tentunya siapapun juga pasti percaya dengan ucapan Prof Mahfud. Jadi Prof Mahfud bisa dikatakan bahwa Prof Mahfud MD ini adalah penyambung lidah masyarakat, karena belum tentu semua bisa berani seperti Prof Mahfud MD atau seberani apa yang dikatakan oleh Prof Mahfud MD.